Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Perlu kami sampaikan demi tertib dan hikmatnya upacara ini, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya berkenan untuk dinonaktifkan. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten ND tanggal 17 Agustus tahun 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Tanpa penghormatan pasukan, tiap-tiap komandan pasukan ke samping kanan barisan. Terserah. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara pengibaran Sang Merah Putih bertindak selaku Komandan Upacara Kapten CPM Stefanus Kopong Olah, lahir di Adonara pada tanggal 8 Mei tahun 1972, lulusan secapa TNI Panorama 22, jabatan Dansub Denpom 9/11 ND, bertindak selaku perwira upacara Kapten Suryanto Rae, lahir di Kecamatan Dori pada tanggal 2 Januari tahun 1981, lulusan perwira tahun 2018, jabatan Pasi Perskodim 1602 ND, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Sersan 2 Laurentius Suara, lahir di Logobogo pada tanggal 7 Januari tahun 1983, lulusan secapa reguler tahun 2021, jabatan Bintara Opskodim 1602 ND, bertindak selaku pelatih Paskibraka Serka Nasruddin Latif, Kodim 1602, Aibtu Stanley Sirambang, Polres ND,
Bribka Erwin Panggidai, Polres Ende. Serda Laurentius Suara, Kodim 1602. Adapun yang bertugas sebagai petugas pengibar bendera: Rizky Arif Sujatmiko, lahir di Makassar pada tanggal 19 Maret tahun 2009. Asal sekolah SMA Katolik Suradikara Ende, kelas 11 jurusan Hukum. Bernardus Doki, lahir di Ende pada tanggal 23 Desember 2007. Asal sekolah SMA Katolik Suradikara Ende, kelas 11 jurusan Hukum. Fahri Akbar, lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 8 Desember tahun 2007. Asal sekolah SMA Negeri 1 Nangapendah, kelas 11 jurusan IPA. Bertugas sebagai pembawa baki dipercayakan kepada Lia Zahira Rodatul Aisi, lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Januari tahun 2009. Asal sekolah SMK Negeri 1 Ende, kelas 11 jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Anak dari ayah Wawan Daud dan ibu Hanya Hapsari. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik yang terdiri dari pelajar SMA SMK se-Kabupaten Ende di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende. Mohon perhatian, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda SHMH selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Pasang sambut. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Tegak senjata. Pembacaan naskah proklamasi oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para pahlawan yang telah wafat, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Endi. Sama saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa, menyertai doa Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan penuh haru dan syukur kami menengadah kehadirat-Mu yang kudus di hari penuh makna 17 Agustus yang penuh cahaya. 80 tahun sudah Engkau anugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami tercinta. Di bawah panji merah putih kami bersatu dalam cita dan dalam asa. Ya Allah, ya Hafidz, Engkaulah penjaga negeri yang damai. Berkat rahmat dan karunia, bangsa ini berdiri tegak, berdaulat tanpa rengkuhan penjajahan. Engkau himpun kami dari Sabang hingga Merauke dalam naungan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadikanlah persatuan kami sebagai kekuatan untuk membangun kesejahteraan, dan jadikanlah kedaulatan kami sebagai dasar untuk melangkah ke masa depan yang lebih mulia. Ya Allah, ya Muhaimin, Tuhan Maha Pemelihara, lindungilah bangsa ini
dari segala bencana dan malapetaka, dari perpecahan yang memecah belah persatuan, dari tangan-tangan yang ingin merusak persaudaraan, dan dari segala niat jahat yang mengancam keselamatan. Ya Allah, ya Shalom, Tuhan Maha memberi kesejahteraan. Satukanlah hati kami agar bersatu dalam cinta tanah pertiwi. Kuatkan tekad kami agar berdaulat tanpa tunduk pada tirani. Limpahkanlah rahmat agar rakyat sejahtera dan damai hati. Bimbing senantiasa langkah kami menuju Indonesia maju yang Engkau ridhoi. Demikian doa kami, ya Tuhan Maha Penyelenggara. Kabulkan semuanya, karena hanya pada Engkau tempat kami anak-anak negeri sandarkan seluruh harapan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasang sanggup. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Belok kiri.
Hadap kiri. Lapor pengibaran bendera merah putih siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
Tutup formasi. Jalan. Pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pundak kiri senjata. Gerak. Hadap kanan. Gerak.
Belok kiri. Jalan. Lepas sanggur. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Barisan istirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten ND,
yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Ende, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati para pemuka agama, pimpinan organisasi wanita, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi, singkatnya Bapak Ibu, para tamu undangan, peserta upacara yang saya cintai. Pertama-tama, sebagai umat beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita diberi cuaca yang sangat baik untuk dapat mengikuti merayakan peringatan ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ende. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kita laksanakan setiap tahun jangan hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial belaka, namun kita harus memaknainya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada jasa para pahlawan, khususnya para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan yang saat ini kita nikmati. Tema yang diangkat pada peringatan ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI secara nasional yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa hanya dalam semangat persatuan bangsa Indonesia menjadi kuat dan berdaulat. Berdaulat pada semua sektor pembangunan. Ketika kita sudah berdaulat, maka Indonesia akan semakin maju dan pastinya rakyat akan sejahtera. Upacara peringatan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini merupakan upacara perdana bagi saya dan Bapak Wakil Bupati setelah kami dilantik bulan 2 yang lalu. Tentunya pada kesempatan berahmat ini, saya bersama Bapak Wakil Bupati menyampaikan terima kasih untuk seluruh kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Ende 5 tahun ke depan. Saya bersama Bapak Wakil Bupati akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi komitmen dalam janji-janji politik kami guna menjawab apa yang menjadi harapan perubahan dan dari masyarakat Kabupaten Ende dalam semangat dan spirit Ende baru untuk semua. Semangat Ende baru ini kami wujudkan melalui 4 pilar pengabdian diri sebagai tanggung jawab moral akan kewajiban dan kebajikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ende yang maju, bersaing dan berkelanjutan dalam komitmen bersama. Bapak Ibu sekalian, setelah kami 6 bulan memimpin kabupaten ini, kami merasakan bahwa mimpi kami untuk Ende yang maju, bersaing, berdaulat ini menjadi tugas yang sangat berat. Hal ini dikarenakan Bapak Ibu sekalian, dalam catatan statistik Kabupaten Ende masih tergolong dalam kelompok 3T, tertinggal, terdepan dan terluar. Dan di NTT sendiri Kabupaten Ende termasuk dalam 10 daerah termiskin di NTT dengan tingkat kemiskinan sebesar 22%. Jikalau kita merefleksi perkembangan Kabupaten Ende 25 tahun ini sebagai kabupaten tua di Flores, maka dibandingkan dengan kabupaten lain di Flores, maka Ende ketinggalan jauh dalam segala aspek. Fakta sosial kemasyarakatan, kondisi Kabupaten Ende khususnya di desa dan dusun, banyak kehidupan masyarakat kita yang boleh dikatakan belum merdeka. Kita masih mendengar nyanyian sedih masyarakat Nila yang tidak punya akses jalan dan listrik. Apabila kita ingin
refleksi 80 tahun kemerdekaan RI di Kabupaten Ende, maka kita harus mengakui bahwa Kabupaten Ende, masyarakat Kabupaten Ende, batin, pikiran, dan fisiknya kita masih belum merdeka. Kenapa Bapak Ibu sekalian kami mengatakan batin kita masih belum merdeka? Kita begitu bangga Ende sebagai kota raimnya Pancasila, tetapi faktanya kehidupan toleransi kita masih belum Pancasilais. Apa makna Pancasila bagi kita sebenarnya? Atau apa arti toleransi masyarakat kita sejujurnya? Toleransi Pancasila adalah memberikan ruang hidup dan memberi tempat bagi semua keyakinan dan suku untuk tampil secara otentik tanpa rasa takut atau bersalah. Pancasila adalah harmoni dari warna-warni terang iman, budaya, dan ekspresi masyarakat yang berbeda. Pancasila sendiri lahir dari refleksi Bung Karno sambil berdialog dengan realitas budaya lokal. Dalam sejarah Indonesia, ekspresi religius dan kebangsaan bukan dua hal yang saling meniadakan. Mereka justru tumbuh beriringan. Di bumi raimnya Pancasila ini, ekspresi religius keagamaan bertumbuh beriringan dengan ekspresi budaya kebangsaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut simbol agama lain tampil ke ruang publik. Karena di bumi raimnya Pancasila ini, semua agama diberi ruang tampil yang sama. Tidak ada yang didominasi, tidak ada pun yang dihapus atau dilarang. Kalau kita masih takut dengan simbol agama lain, maka yang salah ada di pikiran kita, di otak kita. Toleransi bukan soal membungkam simbol iman orang lain. Toleransi adalah kemampuan untuk duduk berdampingan, meski berbeda peralatan dapur, dan tetap menikmati sajian hidup bersama tanpa perlu mengusik resep orang lain. Melalui peringatan kemerdekaan hari ini, kita semua diingatkan bahwa keberagaman hanya akan tumbuh sehat jika setiap ekspresi, setiap nama, setiap simbol bisa tampil dengan percaya diri tanpa perlu rasa takut. Di bumi raim Pancasila ini, semua sajian dari semua iman punya tempat yang sama. Bila kita masih belum menerima ini, maka yang sakit adalah batin kita yang belum sembuh atau belum merdeka. Bapak Ibu sekalian, selain batin, kita juga punya pikiran yang belum merdeka. Kenapa Ende tetap miskin? Padahal setiap tahun kita diberi uang 1,3 triliun. Dalam dunia yang terobsesi dengan solusi instan dan bantuan uang tunai, kita sering menyaksikan fenomena ironis. Uang telah dikucurkan, tetapi kemiskinan tetap abadi. Pemerintah pusat, lembaga internasional, bahkan dermawan kaya telah menyuntikkan dana begitu banyak ke komunitas desa dan dusun, namun hasilnya nil. Apa yang salah? Bapak Ibu sekalian, kita masih terjebak dalam pola pikir miskin. Banyak orang hidup miskin bukan karena tidak punya uang, tetapi karena mereka memiliki cara berpikir miskin. Mereka terbiasa dengan pola pikir asal cukup hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak punya visi masa depan dan tidak diajarkan untuk memikirkan nilai tambah ekonomi atau pertumbuhan jangka panjang. Ketika uang datang, ketika dapat pinjaman, uang itu langsung habis dipakai, bukan untuk investasi. Itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih berpikir miskin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masih punya semangat juang yang miskin. Kita selalu berpikir bahwa kita sudah ditakdirkan miskin. Kita percaya bahwa kita tidak pernah akan sukses. Kita masih memiliki mentalitas korban yang menjadi
virus sosial yang menghancurkan komunitas dari dalam. Bapak Ibu sekalian, uang hanyalah alat. Tanpa semangat juang, tanpa keterampilan untuk mengelola uang, maka kita akan kembali tetap miskin. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi ini semua Bapak Ibu sekalian, kita harus merevolusi pola pikir kita. Bukan sekadar memberi uang tunai, kita harus menghidupkan kembali semangat batin dan harga diri komunitas. Kita harus melatih manajemen keuangan rumah tangga hingga pemerintah desa. Dengan mengubah pola pikir dan semangat juang miskin ini, maka uang tunai yang kita berikan, yang kita belanjakan akan menjadi bahan bakar transformasi yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita juga masih sakit fisik. Tadi sakit batin, sakit pikiran, dan ini sekarang sakit fisik. Kita punya anggaran setiap tahun, kita menganggarkan begitu banyak uang, tetapi anggaran yang kita alokasikan tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Kita masih mengalokasikan anggaran-anggaran kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terukur. Keuangan daerah merupakan fondasi sangat penting Bapak Ibu sekalian bagi pembangunan. Kalau keuangan daerah ini dikelola dengan baik, maka 1,3 triliun yang setiap tahun kita dapat bisa membuat masyarakat kita jadi makmur. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, faktanya kita masyarakat Kabupaten Ende masih masuk daerah kabupaten yang tertinggal. Hadirin peserta upacara sekalian, demikianlah beberapa pokok pikiran yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah saya dan Bapak Wakil duduk sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 6 bulan ini, persoalan batin, pikiran, dan visi kita yang belum merdeka, ini yang harus kita bersama-sama ke depan untuk merubahnya, agar mimpi kita menjadi Kabupaten Ende yang maju berdaya saing itu akan bisa terwujud. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, om, santi, santi, om. Namo Buddhaya, rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Persembahan lagu nasional oleh Paduan Suara SMA Negeri 1 Ende. Undangan dimohon berdiri.
Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar undangan untuk menyaksikan acara tambahan. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan dan dilanjutkan dengan acara tambahan. Istirahat di tempat.